Oke Sobat YouTube, kembali lagi bersama Dapur Tutorial. Seperti biasa, masih seputar tutorial YouTube. Jadi, akhir-akhir ini teman-teman banyak yang mengeluhkan kenapa jam tayang YouTube-nya itu semakin hari semakin hilang. Apalagi subscribernya. Udah susah-susah mendapatkan subscriber tapi malah hilang lagi. Sebenarnya untuk mendapatkan 1000 subscriber itu sekarang lebih mudah ya teman-teman. Karena untuk mendapatkan 1000 subscriber itu ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Pertama, kita bisa menggunakan video short. Jadi, upload banyak-banyak video short agar channel kita lebih cepat dikenal. Di samping itu, lebih mudah untuk membuat video short karena durasinya cuma 60 detik. Untuk materi dan bahan-bahannya juga pun kita tidak perlu pusing-pusing mencarinya. Karena kita bisa pilih-pilih di media sosial lain seperti TikTok atau Instagram. Setelah itu, kita tinggal edit sedikit tampilannya agar tidak sama dengan aslinya. Setelah itu kita gunakan musik yang sudah disediakan di beranda video short agar tidak kena pelanggaran klaim hak cipta. Yang kedua, kita juga bisa menggunakan dengan teknik promosi di komunitas YouTube seperti yang saya lakukan. Jadi teman-teman juga bisa mendapatkan promosi di komunitas saya. Teman-teman tinggal pantau terus video terbaru dari saya, tonton videonya, jangan di skip, lalu tinggalkan komentar yang sopan di kolom komentar. Nanti komentar yang sopan saya akan pilih dan saya akan promosikan di tab komunitas channel saya. Oke, sekarang kita lanjut. Sebenarnya kalau menurut pendapat saya, untuk mencapai 4000 jam tayang dan 1000 subscriber sebenarnya tidak begitu sulit. Yang sulit itu sebenarnya bagaimana cara kita menghindar dari spam. Karena spam itu bukan hanya disebabkan atas perbuatan kita, tapi juga karena perbuatan penonton terhadap video kita. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Jadi, spam itu bukan ditujukan kepada channel-channel yang melakukan support sub atau saling kunjung ya teman-teman. Bukan channel yang support sub saja yang kena spam. Tapi, cara alami pun bisa berdampak spam kepada channel kita. Contoh misalkan, sekarang ada penonton yang bukan seorang YouTuber, artinya penonton tersebut tidak memiliki channel. Lalu dia menemukan salah satu video kita. Setelah itu mereka menonton video kita. Nah, setelah itu belum 2 menit penonton tersebut sudah menutup video kita dan kabur. Atau penonton tersebut tetap menonton video kita tapi dengan cara skip video kita tersebut. Penonton tersebut hanya menonton di bawah 2 menit, sehingga itu tidak masuk dalam sistem perhitungan jam tayang YouTube. Nah, sekarang jika penonton tadi mensubscribe channel kita, penambahan subscriber tidak akan muncul di jumlah subscriber kita. Karena sebelum mensubscribe, penonton tersebut tidak memulai dengan menonton video kita terlebih dahulu, sehingga subscriber yang diberikan oleh penonton tersebut dipending atau ditahan oleh sistem YouTube. Cara lain yang mengakibatkan subscriber dan jam tayang kita kena spam yaitu karena mereka akunnya akun bodong. Akun bodong itu artinya begini ya teman-teman. Mereka itu melakukan subscriber menggunakan akun email yang baru dibuat. Di situ mereka melakukan subscribe ke channel YouTube orang lain. Karena akun YouTube itu tidak aktif, maka sistem YouTube menganggap subscriber yang diberikan masuk dalam kategori spam. Nah, kenapa saat ini jam tayang YouTube itu semakin terpuruk? Banyak yang mengeluhkan jam tayang YouTube itu semakin hari semakin berkurang, padahal sudah melakukannya secara alami. Nah, di sini teman-teman, kalau teman-teman sudah melakukan secara alami, tetapi jam tayang YouTube-nya semakin merosot, kita harus lihat dulu kira-kira video kita ini masa aktifnya atau masa uploadnya udah 1 tahun lebih atau belum. Kalau masa uploadnya itu udah 1 tahun lebih, coba dicek. Biasanya yang dideteksi sama pihak YouTube itu adalah 1 tahun terakhir. Biasanya yang dihitung 4000 jam tayang YouTube itu adalah 1 tahun terakhir. Misalkan teman-teman mengupload videonya di 1 Januari 2022. Nah, saat ini kan sudah mulai Mei 2023. Jadi yang dihitung jam tayang YouTube-nya adalah bulan Mei 2022 sampai dengan Mei 2023. Jadi itu saja. Sedangkan yang Januari sampai dengan April 2022 nggak dihitung lagi. Karena yang dihitung itu sekarang Januari sampai April 2023-nya. Paham ya teman-teman? Nah, kalau view-nya di awal Januari sampai April 2022 yang dulu itu besar, sedangkan view di Januari sampai April 2023 sekarang itu kecil, secara otomatis jam tayang YouTube-nya terlihat menurun. Karena view yang dulu lebih besar,
Kecuali kalau dulu itu di Januari sampai April 2022 view-nya kecil, sedangkan view yang sekarang lebih besar meningkat, tentunya itu akan terlihat lebih bertambah. Jadi bagaimana triknya agar subscriber dan jam tayang kita itu meningkat? Yang pertama, kita harus bikin konten yang bermanfaat. Kalau kita tidak punya face atau kita bukan seorang artis, tentunya kita tidak bisa membuat konten hiburan. Karena yang biasa menghibur itu adalah public figure yang sudah dikenal. Solusinya, kita harus membuat konten yang bermanfaat. Contohnya seperti saya lebih memilih membuat konten tutorial daripada konten hiburan. Karena saya bukan public figure yang mudah dikenal orang. Jadi mungkin ketika membuat konten hiburan akan lebih sulit berkembang sampai kita benar-benar terkenal. Dan yang kedua, buatlah konten dengan satu niche atau satu tema. Kalau kita membuat konten dengan tema Mobile Legends, ya fokus saja pada tema itu. Karena tentunya ketika kita membuat tema Mobile Legends, penonton kita pastinya adalah orang-orang yang hobi atau suka dengan Mobile Legends. Jadi ketika kita lari dari tema tersebut, tentunya penonton kita akan kecewa. Misalkan kita mempunyai 100 orang penonton dengan tema Mobile Legends. Nah, ketika kita mengupload video terbaru seputar Mobile Legends, tentunya 100 orang tersebut akan terus menonton video kita. Sehingga dari 100 orang tersebut, jika mereka selalu menonton dengan full durasi, tentunya performa dari video kita akan lebih baik, sehingga video kita mendapatkan rekomendasi dari YouTube. Kabar baiknya, ketika video kita sudah mendapatkan rekomendasi, maka penonton kita yang awalnya hanya 100 orang bisa menjadi 200, 300, bahkan ribuan penonton. Oke, baiklah teman-teman, mungkin itu saja masukan yang bisa saya sampaikan kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalam.